Siapakah roh antikristus itu? Mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Bagaimana? Kita bisa runut sejarahnya. Ya, sejarahnya iman Kristen ini kan berkaitan dengan sejarah pada zamannya. Sebelum zaman Kristen kira-kira abad 4 sebelum Masehi. Abad ke-5 lebih tepat sebelum Masehi. Itu muncul dua filsafat, aliran filsafat yang saling bertentangan. Satu namanya filsafat Heraklitus dengan ajarannya sangat terkenal, pantarei, segala sesuatu itu mengalir, segala sesuatu itu berubah, satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu Heraklitus. Tapi ada lawannya Heraklitus, namanya Parmenides. Parmenides mengatakan sebenarnya tua muda itu tidak ada. Itu objeknya kan sama, seseorang. Tua muda itu hanya urusan waktu, hanya urusan angka. Jadi ketika Anda berada dalam satu titik di sini, pada masa tertentu, dan Anda titik di sini pada masa yang lain 30 tahun yang lalu, bedanya ini angka. Misalnya 10 ketika dia masih kanak-kanak, ini angka 30. Ketika orang Yahudi boleh muncul di depan umum. Kira-kira usia Yesus 30 tahun. Nggak usah dicari di India. Yesus belajar yoga. Salah lagi. Ya kan? Karena ini budayanya kita nggak paham. Gitu loh. Kenapa Yesus baru tampil di depan umum? Umur 30. Karena baca kitab Taurat itu. Orang-orang Yahudi yang berumur 30 sampai 50 tahun. Dia bekerja di kemah suci. Sebelum tahun itu nggak boleh mewakili bangsanya. Makanya antara umur 12 sampai 30 tahun itu tidak diceritakan dalam Alkitab. Memang tidak perlu diceritakan karena Yesus harus dilihat dari setting sejarah Yahudi. Kenapa 50? Karena 50 itu usia paling tua dia pelayanan di kemah suci. Usia memberi nasihat, usia 50 itu. Makanya umurmu belum 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan Abraham melihat hariku, ya kan? Ini semua memiliki makna apabila kita membaca Alkitab dari konteks sejarah iman. Nah, kalau sekedar sejarah ya kita bisa terapkan sejarah India. India tidak sama dengan Israel, benar nggak? Bukan hanya filosofinya, lagunya aja sudah beda, benar nggak? Sawan kamahina pawana kare sore jiarari jumi ese jisiban mana kimur. Lentuannya begitu. Kalau sejarah Yahudi kan beda. Shema Israel beda. Apalagi filosofinya. India, Yunani itu memiliki satu rumpun. Makanya banyak vocabulary bahasa Jerman itu Indo-Jerman dulu itu. Bahasa bangsa Arya itu. Makanya itu yang diklaim oleh Hitler. Ras yang paling unggul di muka bumi. Itu memiliki, makanya Deo dalam bahasa Latin. Itu mirip dengan dewa dalam bahasa Sanskrit. Gloria in excelsis Deo, Deo, Theos. Makanya nggak usah bahasa yang dipersoalkan. Kalau bahasa dipersoalkan, ini peradaban manusia itu bubar. Ini orang mengatakan, Allah itu Tuhannya umat Islam. Sejak kapan kata Allah itu diklaim Islam? Sebelum zaman Kristen kata Allah sudah dipakai. Ada orang Kristen takut sekali mengucapkan insya Allah. Ketika datang ke Mesir, loh, oh pendeta ngomong insya Allah. Itu ada di Alkitab juga, kata insya Allah itu. Benar nggak? Ya. Nah itu sejarah iman itu penting supaya kita bisa melacak bagaimana yang dilakukan Yesus. Nah yang kedua ini, kemudian dua kan, bagi Parmenides ini semua tetap. Bagi Heraklitus semuanya bergerak. Satunya filsafat ada, satunya filsafat menjadi. Filsafat dalam proses terus-menerus berubah. Plato muncul. Nah ini nanti kalau saya cerita Plato, Aristoteles, kemudian protes Pak Bambang tidak Alkitabiah karena tidak hanya membicarakan ayat. Anda kalau membaca Kisah Rasul pasal 17, ada ahli pikir dari Epikuros Stoa. Bagaimana kalau Anda tidak tahu Stoa? Tidak tahu Epikuros yang disebutkan dalam Alkitab. Kita tidak tahu alam pikir yang mendasari pemikiran orang-orang yang dijumpai Paulus itu.
Nah, makanya Plato mendamaikan. Kedua-duanya benar dan kedua-duanya salah. Mana yang benar? Ada sesuatu yang tetap tidak berubah. Itu alam ide. Alam yang di sana katanya. Tetapi sesuatu berubah itu alam kita ini, alam temporal ini. Maka ada legenda yang sangat terkenal. Orang yang terpenjara di gua. Tapi sebagian dari tubuhnya, yaitu kepalanya itu menongok keluar. Ketika ada bayangan sapi lewat, dikiranya bayangan itu kenyataan. Ketika ada pohon diterpa sinar matahari, dipikirnya bayangan pohon itu kenyataan. Padahal itu hanya bayangan. Bayangan itulah dunia sekarang ini katanya. Tapi yang tetap itu dunia yang akan datang. Itu kata Plato. Dari Plato ini kemudian dikembangkan jadi filsafat namanya Neoplatonisme. Ada Ammonius Saccas dan seterusnya itu. Philo itu sejarawan Yahudi sekaligus filosof Yahudi yang tinggal di Alexandria. Lalu apa dampaknya ini pada umat Kristen mula-mula? Ini meracuni kehidupan gereja. Lalu mereka bikin teori. Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Kenapa? Karena dunia yang kita hadapi sekeliling kita itu dianggap kotor. Dianggap tidak suci. Maka orang harus melakukan yang namanya katarsis. Maka tidak mungkin Yesus menjadi manusia. Pada zamannya Yohanes, pemimpin bidat ini bertebaran di Efesus. Namanya adalah Kerintus, bukan Korintus. Kalau Korintus itu nama kota, Kerintus itu nama ahli bidat, pemimpin bidat yang mengganggu gereja di awal sejarahnya. Itu nggak dijumpai Matius, nggak dijumpai Markus, nggak dijumpai Lukas. Tapi dijumpai Yohanes pada akhir hidupnya. Umurnya Yohanes itu sudah tua sekali pada saat dia menulis Injil itu. Makanya kalau saudara dikasih umur panjang berarti ada rencana Tuhan bahwa pekerjaanmu belum selesai. Gitu? Petrus wafat di Roma tahun 64. Paulus tahun 67. Yohanes nggak mati-mati. Dan dia tidak mati syahid. Dia mati tua pada saat dia dibuang ke Patmos sampai dia mau dilelei dengan minyak panas. Dia nggak mati-mati juga. Akhirnya berkarya di Efesus. Lalu muncullah Injil Yohanes yang menegaskan melawan kelompok ini. Kelompok Yunani itu mengatakan begini. Logos seperti pandangannya orang Yunani itu firman. Itu tidak mungkin menjadi manusia. Logos itu adanya di alam antara. Bukan Tuhan, bukan pula ciptaan. Lalu apa? Logos itu intermediary being. Logos itu entitas yang bukan Allah, bukan manusia. Letaknya di tengah-tengah. Nah, inilah logos ini. Dunia ini diresapi oleh logos katanya. Nah, ini yang dilawan Yohanes. Makanya banyak orang yang tidak ngerti filsafat mualaf akhirnya. Karena apa? Bingung. Loh ini Injil jelas mengatakan in archi in o logos, pada mulanya logos. Ini mirip dengan Neoplatonisme. Itu mirip dengan Philo, ya kan? Walah lah orang kok ya sederhana sekali pikiranmu, Mas. Belajar filsafat nggak lulus, keburu mualaf. Akhirnya apa? Ajarannya ngawur. Gitu? Coba di mana itu saya mengutip Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, saya ini sudah belajar semua aliran filsafat. Tapi kenapa akhirnya Agustinus menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pujangga gereja yang handal. Tapi di semua aliran filsafat itu tidak pernah saya jumpai firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Injil Yohanes bukan himne Neoplatonisme seperti yang dikatakan oleh orang-orang awam filsafat itu. Coba, dulu saudara-saudara saya masih mahasiswa semester-semester terakhir. Ada buku filsafat yang ditulis oleh orang yang tidak ngerti filsafat.
Buku itu dihadiahkan oleh seorang perempuan, seorang gadis. Karena zaman dulu itu kalau mahasiswa sampai bisa nulis, tulisannya dimuat di koran, itu penggemarnya banyak. Lalu saya di satu pihak dihormati oleh orang yang memberi hadiah buku, tapi di pihak lain bukunya kok jelek sekali. Akhirnya bukunya saya buang. Yang memberi tersinggung, makanya kemudian tidak jadi istri saya untuk selama-lamanya. Ini guyonan nih. Artinya apa? Orang yang tidak paham pikiran-pikiran kita, buku begini kok dihadiahkan kepada saya buang. Jadi saya itu ekstrim dulu saudara-saudara. Ini buku nggak bermutu begini tak buang. Tersinggung dia, ya wes tersinggung. Berarti kamu tidak pernah membaca apa yang saya baca. Itu loh saudara-saudara. Makanya anak-anak muda selalu saya katakan, kalau ketemu jodoh itu jangan ketemu di mall. Ini ketemu di toko buku, ketemu di perpustakaan, supaya nanti lahirlah anak-anak yang terpelajar ke depannya. Apalagi kalau sejarah iman, saudara-saudara. Nah itu tadi intermezzo aja saya bilang. Lalu apa yang kekhasan Injil Yohanes? Firman itu sepenuhnya Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Mana ada filsafat Yunani yang mengatakan firman itu adalah Allah? Theos in o logos, dan logos itu adalah theos. Tidak ada dalam sejarah filsafat Yunani. Apalagi yang kedua, Keologos sax egeneto, dan firman itu telah menjadi daging. Sax itu daging. Bahasa Aramnya bebasar. Basar telah menjadi daging. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, bukan kemanusiaannya sama dengan Allah. Kemanusiaannya lebih rendah dari Sang Bapa. Makanya Bapa lebih besar daripada aku. Tetapi di dalam keilahiannya sebagai firman, ya firman itu Allah. Tidak mungkin pikiranmu itu lebih rendah dari kamu. Tidak mungkin rohmu itu lebih rendah dari kamu. Roh dan pikiran kita sehakikat dengan kita. Tapi jangan lihat kemanusiaannya saja. Kemanusiaannya sehakikat dengan kita. Hanya dia tidak pernah berbuat dosa. Firman benar-benar jadi manusia. Lah, tapi yang terpengaruh dengan filsafat Helenisme tadi menyebar di Efesus, menyebar di Asia Kecil. Dan itu yang paling dirasakan oleh Yohanes pada masa tuanya. Lalu murid-muridnya, ini catatan dari Irenaeus. Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Yohanes. Guru, mumpung engkau masih hidup, tuliskanlah apa yang kau alami bersama Kristus. Itu pada masa tuanya. Karena sudah ada Injil Matius yang berbicara dari sudut pandang keyahudian. Makanya banyak sekali ayat-ayatnya dikutip dari Perjanjian Lama. Karena pembacanya Yahudi. Lalu sudah ada Injil Markus. Pembacanya orang-orang bukan Yahudi, khususnya dari Roma. Makanya jarang dibaca ayat-ayat Alkitab, karena kalaupun banyak dikutip ayat Alkitab Perjanjian, pembacanya tidak akrab dengan itu. Yang dilakukan Markus itu simple, jelas, mujizat-mujizat Yesus ditekankan. Itu cara berpikir militer. Ya, simple, praktis, pragmatis. Romawi. Lukas itu menulis kepada orang Yunani. Perhatikan caranya dia menulis. Setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita dari pelayan firman dan dari saksi-saksi. Itu menunjukkan bahwa dia menulis dengan seksama secara metodologis, karena dia menulis untuk orang-orang Yunani yang sudah terbiasa membaca Plato, membaca Aristoteles, membaca Pitagoras. Maka itu yang hendak dijawab oleh Lukas. Tinggal satu, tiga ini disebut Injil sinoptik. Kenapa sinoptik? Karena sin itu sebetulnya bersama. Optik itu pandangan. Pandangan yang paralel. Itu yang disebut Injil dari bawah. Matius mencatat silsilahnya dulu. Markus mencatat pembaptisannya. Lukas mencatat nubuat sebelum dia dilahirkan, kelahirannya dari perawan. Nah, kalau Yohanes
itu Injil yang dari atas. Sekarang sudah lengkap sejarahnya. Tapi tekankan wahai guru sejarah iman, kira-kira seperti itu. Makanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah dari atas dulu. Firman itu telah menjadi manusia lalu turun. Makanya disebut Injil Yohanes. Karena itu ditulis pada masa akhir Yohanes ketika dia berada di kota Efesus. Dari mana kita tahu ini? Ya dari yang mengantonkan Alkitab itu. Ya, maka kemudian terjadinya kelompok-kelompok itu pada zaman Korintus itu masih belum terlalu mengganggu gereja. Makanya cukup Yohanes menulis Injil, menulis surat-surat ditegaskan bahwa siapa antikristus itu, siapakah Dajjal itu, yaitu mereka yang telah menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Itu kira-kira. Tapi setelah Korintus wafat, meninggal, ada penerusnya namanya Marsion. Marsion itu lebih ekstrim dari Korintus. Dia mengatakan begini, Allah perjanjian lama itu berbeda dengan Allah perjanjian baru. Allah perjanjian lama itu Allah pendendam, Allah yang suka menghukum meskipun kesalahannya sedikit. Musa itu hanya karena dia mengatakan marah dengan memukulkan tongkat di atas batu lalu keluar air, dihukum nggak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ini Allah yang sadis. Tapi Allah perjanjian baru itu Allah yang penuh kasih. Itulah yang dikenal dalam Yesus Kristus. Kelihatannya rohani, kelihatannya saleh, tapi salah ini. Gitu? Lalu dia bikin kesimpulan, Allah perjanjian lama tidak pernah menciptakan alam semesta. Tidak pernah menciptakan dunia. Karena apa? Untuk apa dunia diciptakan? Dunia ini kotor. Dunia ini penuh dosa. Tidak perlu ada dunia ini. Maka yang menciptakan dunia ini Allah rendahan. Allah yang lebih rendah daripada Allah perjanjian lama, yaitu Allah perjanjian baru. Nah, Allah perjanjian baru itu menciptakan, perjanjian lama itu menciptakan dunia. Tapi Allah perjanjian baru yang lebih tinggi daripada Allah perjanjian lama. Ini cari cara, gimana caranya mengalahkan Allah yang jahat ini. Ilah yang jahat ini. Lalu dia mengutus salah satu dari pancarannya yang disebut Logos untuk nyamar jadi manusia. Itulah ajarannya. Itu juga ada dalam ajaran Korintus tapi belum se ekstrim Markion. Lalu menyamar tadi. Kelihatannya manusia tapi bukan manusia. Nah itu kira-kira. Makanya kalau dia bukan manusia, bagaimana mungkin dia pernah lahir? Kalau dia bukan manusia, bagaimana mungkin dia dipaku di kayu salib? Kalau dia bukan manusia, bagaimana mungkin dia dibaptis? Ya toh? Maka kemudian muncul ajaran itu. Ajaran itu yang disebut doketisme. Dokein itu artinya tampaknya. Jadi Yesus itu hanya tampaknya manusia, tapi benar-benar bukan manusia, tidak benar-benar manusia. Itu ajaran dekotisme. Lebih parah lagi, kurang ajarnya dekotisme itu, ngubrak-abrik perjanjian baru. Nah perjanjian baru itu diseleksi sama dia. Pertama Matius. Matius ini nggak lolos karena Kitab Miladi Yesus Al-Masih ibnu Daud ibnu Ibrahim, terjemahan bahasa Arab. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Ya, Biblos Genesios Yesus Kristus. Oh, kalau ada silsilahnya berarti benar-benar jadi manusia. Buang Matius ke tong sampah. Markus, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Alamatnya jelas di sungai Yordan. Buang karena tidak cocok dengan ajarannya dia. Yohanes apalagi ditulis oleh musuh gurunya. Firman telah menjadi manusia. Buang. Tinggal Lukas. Tapi Lukas pasal 1 ada berita kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ada silsilahnya di pasal 3. Pasal 1, 2, 3 dibuang. Tinggal pasal 4 sampai pasal 24, dan Injil Lukas yang sudah dibuang 3 pasal itu dinamakan The Gospel of Marcion.
Injil Markion. Gereja otomatis marah. Bagaimana kamu tidak pernah jadi muridnya Rasul? Kamu ngaku-ngaku. Pada waktu Rasul masih hidup, dia nggak bisa berkutik. Karena masih ada cross check-nya, Rasul-Rasul masih hidup. Yohanes masih hidup sampai tahun 96 di kota Efesus. Begitu Rasul-Rasul sudah wafat, dia semakin kurang ajar. Dia menyusun buku, misalnya abad keempat, kisah Rasul Yohanes. Karena Yohanes sudah mati, jadi nggak bisa cross check, toh. Ditulis di situ pada waktu apa yang disebut dalam Injil Yesus digiring di kayu, mau dibawa ke salib itu, ke Golgota. Sebetulnya Yesus asli itu ada di Bukit Zaitun bersama John the Apostle. John ini disuruh menyaksikan. Kamu lihat John, mereka seolah-olah mengarak saya dan memikul salib. Lihat John, mereka memahkotaiku dengan guri yang tajam. Lihat John, mereka jatuh untuk pertama kali. Lihat John, saya jatuh untuk kedua kali. Tajamkan matamu, kamu lihat itu apa? Itu hanya bayangan. Jadi yang disalib itu bayangan. Lalu kamu bisa melihat saya aslinya di sini. Lalu dia lihat Yesus mulai dari kepala sampai ujung kaki. Ternyata kakinya tidak menyentuh tanah. Lalu dia penasaran. Kutiplah ucapan Yesus kepada Thomas. Ya, cucukkanlah jarimu pada bekas paku. Itu kan penyontek gitu, makanya peniru. Dajjal itu kan peniru. Dia sentuh tangan Yesus seperti kapas. Begitu dia lepas, seperti tangan kembali. Jadi Yesus tidak benar-benar jadi manusia, hanya seperti manusia, makanya dedokein menjadi doketism, ya. Makanya Yesus itu tidak pernah benar-benar dilahirkan, tidak benar-benar dia jadi manusia. Maka gereja bergumul, saudara-saudara. Gereja mengingat, memang tidak ada perintah langsung untuk mengenang peristiwa Yesus. Tapi tantangan gereja kita sekarang ini lebih berat. Mereka yang menyangkal penyaliban Yesus, mereka yang mengatakan Yesus tidak benar-benar jadi manusia. Apa yang harus kita lakukan? Ini generasi setelah para rasul meninggal. Para penerusnya, para bapak-bapak gereja yang diajar langsung oleh para rasul. Lalu dia menemukan ayatnya. Apakah ketika Yesus itu perjamuan terakhir? Apa yang dikatakan? Lukas 20 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi, buatlah ini menjadi peringatan akan daku. Maka peringatan ini dilakukan oleh para murid. Kapan peringatan itu dilakukan? Yesus kan merayakan Paskah Yahudi kan? Lah Paskah Yahudi itu bukan Paskah Yesus. Paskah Yahudi itu Paskah keluaran dari tanah Mesir. Mereka mengenal roti dipecah-pecahkan. Tapi ketika memecah-mecahkan roti, mereka tidak mengucapkan seperti yang diucapkan orang Kristen, inilah tubuh Kristus. Enggak. Mereka mengucapkan, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Sampai hari ini Anda bisa membaca, klik aja di Google, Haggadah Pesah, liturgi Paskah Yahudi, begitu bunyinya. Tapi ketika murid-murid mula-mula mereka kumpul di hari Sabat seperti Yahudi yang lain. Mereka kumpul di Bait Allah untuk membaca firman. Firmannya perjanjian lama, karena perjanjian baru belum ditulis waktu itu. Ya toh, gereja itu sekitar 40-an tahun lebih tidak punya perjanjian baru. Coba Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan tahun berapa? 33 Masehi. Alkitab, surat-surat Paulus baru ditulis kira-kira tahun 49, tahun 50. Injil Matius kira-kira tahun 60. Injil Lukas tahun 70-an. Lalu antara tahun 33 sampai tahun 49 atau 48 gereja tidak punya perjanjian baru. Lalu apa kitabnya? Ya perjanjian lama. Lalu kalau perjanjian lama bedanya apa? Bedanya ketika misalnya waktu Paskah, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Tapi
Mereka ingat pada sabda ini sebagai peringatan akan aku. Berarti Paskah kita sekarang diperbarui. Makanya dari Sabat kepada Ekad. Pada hari Sabat mereka masih ngumpul dengan orang-orang Yahudi yang lain. Gereja belum terpisah dengan sinagog. Mereka membaca Taurat pada hari Sabat. Sama semua dengan Yahudi lain. Tapi mereka memecah-mecahkan roti dalam Kisah Rasul. Itu bukan roti boi. Itu tubuh dan darah Kristus. Dan harinya bukan lagi hari Sabat. Kisah Rasul 20 ayat 7. Hari pertama minggu itu ketika kami memecah-mecahkan roti. Makanya mulai ada hari Minggu. Tidak usah dicari hari Dewa Matahari. Kan itu Sunday Pak. Sun itu matahari, day itu hari. Itu kan bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya juga nggak ada kata Sunday. Atau Sondag bahasa Belanda. Yang ada hari pertama. Tidak ada hari matahari. Makanya akibat kita membaca Alkitab dari terjemahan. Tidak tahu teks dan konteks asli. Kita jadi ngacau semua. Terus kemudian kelompok-kelompok dajjal-dajjal modern itu sudah nunggu-nunggu kapan waktu orang Kristen lengah. Ketika bertengkar dengan temannya mereka masuk. Akibatnya apa? Injil tidak pernah go public keluar. Hanya bulet aja di sekitar teman-temannya sendiri. Dia nggak di gereja apa? Gereja GBI, gereja yang tepuk tangan itu ya. Kita bukan saudara kita itu. Itu gereja apa? Gereja Ortodok yang pakai tanda salib itu ya. Itu bukan saudara kita itu. Akibatnya apa? Injil yang diberitakan tidak pernah sampai keluar. Visi yang saya bawa adalah visi kesatuan tubuh Kristus. Amin. Kemarin saya baru ceramah di gereja Katolik di Paroki Melania di Bandung. Saya bukan anggota gereja Katolik. Saya gereja Ortodoks. Tapi Bu Safa anggota gereja Katolik. Satu keluarga bisa suaminya Ortodok, istrinya Katolik. Anak saya satu Katolik, satu Ortodok. Memang sengaja saya bikin begitu supaya orang bingung. Saya mencontohkan keberagaman gereja itu dari keluarga saya. Sebetulnya lebih praktis kalau saya jadi Ortodok saja, istri saya semua ikut Ortodok, begitu juga sebaliknya. Lebih praktis. Tapi orang beriman itu lebih banyak karena egoisme. Saya merasa nyaman di sini. Ya kamu yang nyaman, tapi saudaramu yang tidak pernah mendengar Injil tidak pernah nyaman. Jadi selama engkau beriman secara egois hanya menuruti, saya nyaman di sini tidak perlu keluar. Anda belum memikul salib Yesus. Memang jalan yang saya tempuh ini jalan yang tidak populer, tapi tidak apa-apa. Nah saudara-saudara ya, itu kemudian mulailah kita lihat 2 Timotius pasal 28. Rupanya ketika Paulus berkarya, itu benih-benih kelompok gnostik itu sudah mulai muncul, tapi belum terlalu kuat. Itulah sebabnya kemudian disebutkan di sana dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Ya. Begini bunyinya, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi ada Injil kebangkitan, ada Injil kelahiran. Nah, zamannya Paulus belum dicari tanggalnya. Baru setelah zamannya gereja menghadapi kelompok-kelompok yang menyangkal Yesus tidak benar-benar lahir jadi manusia. Gereja mulai membuktikan bagaimana menghitung kelahiran Yesus dari perayaan-perayaan gerejawi untuk membuktikan kepada kaum gnostik, kaum dokotisme bahwa Yesus benar-benar lahir, makanya tanggalnya dicatat. Orang masih nanya ke saya, itu kan tidak ada dalam Alkitab. Yesus memperingati perayaan penahbisan bait suci. Itu di mana ayatnya? Tidak ada ayatnya itu kalau dalam perjanjian lama Ibrani. Adanya di Septuaginta. Adanya di kitab yang di Katolik disebut Deuterokanonika itu. Paulus mengatakan 2 penyihir Fir'aun itu namanya Yanes dan Yambres. Cari ayatnya di Alkitab, tidak ketemu itu di perjanjian lama. Tapi orang Yahudi memiliki catatan-catatan itu. Sekalipun saudara-saudara, catatan itu harus dilihat sejaman atau tidak. Sumbernya sejaman primer
baru itu kita akui. Tapi kalau catatannya itu muncul 5 abad setelah peristiwa, Yesus bicara waktu bayi, jangan dipercaya. Itu namanya Injil masa kanak-kanak Yesus, Injil Tufulia. Yesus bisa membuat tanah ditiup jadi burung, jangan percaya, itu dari Injil Thomas abad keempat, karena lewat sudah 400 tahun lebih dari peristiwanya. Gitu loh saudara-saudara. Nah, akalnya bidat masih aja bisa. Bagaimana? Yesus tidak pernah lahir di muka bumi ini, dia bikin cara yang macam-macam. Gereja mengatakan cross check, dia diajar siapa? Dia ditahbis siapa? Hubungannya dengan rasul mana? Tidak ada hubungan dengan rasul. Makanya orang gnostik bikin, inilah perkataan rahasia yang diucapkan oleh Yudas, Yesus hanya kepada Yudas seminggu sebelum kematiannya. Perkataan rahasia nggak bisa di cross check. Yesus hanya mengatakan kepada Yudas. Yudas pun sudah gantung diri, tidak ada saksinya. Makanya agama yang tidak pernah bisa dibuktikan secara historis, hanya klaim rahasia, hanya klaim wahyu, itu asalnya tidak dari Tuhan. Paham? Itu persis sama dengan Injil Thomas. Inilah perkataan rahasia yang hanya diucapkan oleh Yesus kepada kembaran Kristus, yaitu Thomas Didimus. Thomas sudah tidak ada lagi. Dia menulis, makanya yang disebut Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu bukan Injil benar-benar dari Maria Magdalena. Itu asalnya abad ketiga, abad keempat. Apalagi The Gospel of Gumbali Mukio yang dikenal Injil Barnabas itu abad 16. Bayangkan saudara, kalau kita membaca sejarah, clear terakhir. Injil tentang kelahiran Yesus ditekankan, yang lahir dari perawan Maria. Dilanjutkan oleh Ignatius dari Antioquia yang wafat tahun 107. Yesus itu benar-benar lahir dari Maria. Ek Marias, ke ekteos. Tapi sebagai firman dia lahir dari Allah. Itu yang kemudian oleh gereja nanti dirumuskan menjadi Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu bukan sejak konsili Kalsedon. Muridnya Rasul sudah mencatat itu. Paulus sudah mencatat itu, ya. Kemudian yang terakhir baru Injil tentang penyalipan. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada penyalipan. Makanya tadi kita sudah bicara sejarah umum, sekarang sejarah iman. Pada awal abad ketiga, akhir abad kedua, di Alexandria ada orang yang bernama Basilides. Basilides itu mengajarkan, karena para pendahulu kita sudah mengajarkan Yesus tidak benar-benar jadi manusia, maka mungkinkah bayangan disalib? Mungkinkah orang yang tidak real disalib? Tidak mungkin. Karena mulai ada teori, sesungguhnya yang disalibkan itu adalah Simon orang Kirene yang membantu memikul salib dan kemudian diserupakan wajahnya. Lalu orang yang diserupakan wajahnya itu disalibkan mengganti Yesus Kristus. Dan catatan tentang kelompok yang disebut Basilides itu dicatat oleh Irenaeus. Siapakah Irenaeus yang wafat tahun 202? Muridnya Polikarpus yang wafat tahun 156. Siapakah Polikarpus? Polikarpus muridnya Yohanes yang wafat tahun 96. Siapakah Yohanes? Ini bukan Yohanes Kristanto. Yohanes anak Yepedeus muridnya Yesus yang disalibkan tahun 33 Masehi. Sejarahnya bisa kronologis. Makanya sejak saat itu muncul teori penyerupaan orang lain di kayu salib. Nah, karena itu mungkin ada markion-markion yang punya pandangan yang sama, tapi iman kita jangan goyah dari berita Injil yang sebenarnya. Bahwa Yesus benar-benar lahir dari perawan Maria, disalibkan pada pemerintahan Pontius Pilatus, bangkit kembali pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan orang mati.